Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Graciana Palen, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif dengan NIM 210203501021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem AC mobil. Baik, kita mulai dengan mengenal apa itu AC. AC merupakan singkatan dari air conditioner. Air conditioner terdiri dari kata air dan conditioner. Air berarti udara dan conditioner berarti penentu, pengkondisian, penyejuk, dan dapat juga dikatakan sebagai pengatur udara. Ada 4 fungsi utama AC, yaitu yang pertama, mengatur temperatur udara, yang kedua, mengontrol sirkulasi udara, mengatur kelembapan udara, dan yang keempat, memurnikan atau membersihkan udara. AC terdiri dari beberapa komponen yang dapat mengontrol udara dan saling berhubungan. Yang pertama yaitu kompresor. Kompresor pada sistem AC berfungsi untuk menghisap refrigeran dari evaporator, kemudian menekan kembali refrigeran agar dapat bersirkulasi atau mengalir dalam sistem refrigeran setelah melalui kompresor berbentuk gas, bertekanan dan bersuhu tinggi. Yang kedua yaitu kondensor. Pada sistem AC kondensor merupakan komponen yang berfungsi untuk mendinginkan gas refrigeran yang bertekanan dan bersuhu tinggi setelah melalui kompresor. Karena terjadi kondensasi di kondensor, maka refrigeran akan mengalami perubahan wujud dari yang semula gas menjadi cair. Makin besar jumlah panas yang dilepaskan oleh kondensor, maka makin besar pula efek mendinginkan yang diperoleh dari evaporator. Oleh karena itu, kondensor dipasang di bagian depan kendaraan agar dapat didinginkan oleh aliran udara dari kipas radiator dan aliran udara yang terjadi selama kendaraan bergerak. Yang ketiga yaitu receiver dryer. Refrigeran yang berbentuk cair dari kondensor kemudian mengalir menuju receiver atau dryer. Dalam receiver terdapat filter dan desisken. Filter digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran yang terdapat dalam refrigeran, sedangkan desisken digunakan untuk menyerap uap air yang terdapat dalam refrigeran. Uap air ini tidak boleh ada pada sistem, karena uap air ini dapat membeku dan akan menghalangi saluran utama pada katup ekspansi, sehingga akan membuat sistem AC tidak berfungsi dengan baik. Pada bagian atas receiver terdapat kaca pengintai yang berfungsi untuk memeriksa sejumlah refrigeran dalam sistem selama air conditioner sistem dioperasikan, yang disebut sheet glass. Komponen berikutnya yaitu katup ekspansi atau expansion valve. Refrigeran yang sudah berbentuk cairan dari kondensor selanjutnya mengalir menuju katup ekspansi. Cairan refrigeran akan mengalir pada lubang orifice dan akan menyembur sehingga berubah menjadi kabut atau uap jenuh. Oleh katup ekspansi, tekanan refrigeran turun agar proses penyerapan panas di evaporator dapat berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu evaporator. Fungsi evaporator kebalikan dari kondensor. Keadaan refrigeran sebelum melewati katup ekspansi mesin 100% cair. Setelah tekanan cairan turun, refrigeran kemudian menyerap panas dari udara yang dihembuskan blower dan melalui evaporator. Dengan demikian, udara yang melewati evaporator suhunya akan turun dan menjadi dingin. Komponen berikutnya yaitu kopling magnet. Kopling magnet dipasang pada poros kompresor. Fungsi dari kopling ini adalah untuk menghubungkan dan memutuskan putaran engine ke kompresor. Kopling magnet akan berfungsi ketika air conditioner dihidupkan. Ketika air conditioner dihidupkan, maka kopling magnet akan menghubungkan putaran mesin dengan kompresor sehingga kompresor dapat bekerja. Komponen berikutnya yaitu blower dan kipas kondensor.
Selanjutnya, blower dan kipas kondensor. Blower berfungsi untuk menghembus udara ke evaporator dan seterusnya dialihkan ke ruangan kendaraan. Sedangkan fungsi dari kipas kondensor adalah untuk menghembuskan udara pada kondensor sehingga terjadi penyerapan panas di dalam refrigeran. Selanjutnya, cara kerja AC. Cara kerja dari sistem pendingin AC dimulai dari kompresor. Di sini ada kompresor. Pada kompresor AC terdapat magnetic switch yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran puli dengan kompresor AC. Ketika kunci kontak on, maka magnetic switch akan on dan akan menghubungkan antara putaran puli dengan kompresor AC, sehingga kompresor AC akan bekerja memompa refrigeran yang keluar dari kompresor AC akan berwujud gas dan bertekanan tinggi dan temperatur juga dengan tinggi dengan bantuan PRV valve. Refrigeran dari kompresor AC ini selanjutnya akan dikirim ke kondensor. Namun sebelum itu, refrigeran akan dipisahkan dengan minyak pelumas pada oil separator yang terbawa dari kompresor. Refrigeran pada kondensor, kemudian sistem AC akan didinginkan oleh kipas pendingin ekstra atau extra fan, sehingga refrigeran yang melalui kondensor akan berubah wujud menjadi cair dan tekanan rendah pada refrigeran masih tinggi serta temperaturnya masih tinggi. Berubah wujudnya refrigeran ini disebabkan karena kondensor menyerap panas refrigeran. Pada kondensor dilengkapi dengan kisi-kisi atau sirip-sirip yang memiliki fungsi untuk menambah bidang permukaan pendinginan kondensor. Setelah refrigeran melewati kondensor, kemudian akan dialirkan menuju receiver dryer. Receiver dryer pada sistem AC ini berfungsi untuk menyerap air dan menyaring kotoran yang terbawa bersama refrigeran. Kotoran dan air yang tidak tersaring akan terserap pada receiver dryer dan kemudian ikut mengalir ke sistem AC, dapat berakibat mengganggu sistem AC dan dapat merusak komponen-komponen pada sistem AC. Refrigeran yang keluar dari receiver dryer akan berwujud cair dengan tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Untuk mendukung proses kerja receiver, terdapat siglas yang berfungsi sebagai kaca pengintai yang akan melihat jumlah dan aliran refrigeran setelah refrigeran melewati receiver dryer. Selanjutnya akan menuju ke katup ekspansi atau expansion valve. Pada katup ekspansi, refrigeran akan dikabutkan sehingga tekanan dan temperatur refrigeran akan turun dan menjadi tekanan dan temperatur rendah. Pengkabutan ini terjadi karena pada katup ekspansi memiliki lubang keluar yang berukuran kecil, sehingga bila ada refrigeran yang memiliki tekanan tinggi akan melewati lubang katup ekspansi yang berukuran kecil dan akan berubah menjadi kabut. Setelah refrigeran melewati katup ekspansi, maka refrigeran akan menuju ke evaporator. Pada evaporator, refrigeran yang berbentuk kabut atau partikel-partikel kecil dan bertemperatur rendah atau dingin saat melewati evaporator akan membuat komponen-komponen pada evaporator menjadi dingin. Udara akan ditekan oleh blower untuk keluar melewati evaporator, sehingga setelah udara ini melewati evaporator akan bertemperatur dingin karena panas udara akan diserap refrigeran melalui evaporator. Untuk memaksimalkan pendinginan udara ini, maka evaporator dilengkapi dengan kisi-kisi atau sirip-sirip. Refrigeran yang keluar dari evaporator akan berubah menjadi gas dan bertekanan rendah serta bertemperatur rendah.
Refrigeran ini akan dikirim kembali ke kompresor AC untuk ditekan atau dipompa kembali untuk bersirkulasi pada sistem AC. Cara kerja atau siklus kerja tersebut akan terjadi berulang-ulang ketika AC dinyalakan pada kendaraan. Demikian beberapa penjelasan tentang sistem AC mobil dari saya. Jika ada pengucapan atau penjelasan yang kurang tepat, kritik dan saran yang membangun sangat saya butuhkan. Demikian video saya, kiranya dapat diterima dengan baik. Terima kasih.